البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala wa fi babi wa'idillah bainal murji'ah wal wa'idiyah minal qadariyati wa ghairihim. Dan ahlu sunnah wa jamaah di dalam masalah ancaman Allah, maka ahlu sunnah itu pertengahan di antara murji'ah yang mereka tidak beriman kepada ancaman-ancaman Allah, menyatakan bahwasanya selama orangnya itu masih punya keimanan maka dia tidak akan terkena ancaman. Dan al-wa'idiyah, kelompok yang berlebihan di dalam menetapkan ancaman Allah, barang siapa melakukan perkara ini maka dia langsung kafir dan seterusnya. Baik. Qala rahimahullahu taala fi syarah qauluhu wa fi babi wa'idillah al-wa'id at-takhwif wa tahdid. Bagusnya pakai wawu ya, tapi enggak apa-apa. Yaitu apa? Adanya penakut-nakutan dan adanya ancaman. Fal wa'id wal i'ad fi syarr. Yaitu apa? Itu adalah di dalam kejelekan. Walaupun sama-sama dari apa? Pola asalnya adalah wawu, ain dan dal, tapi ini dalam kejelekan. Wa amma al-wa'd wal idah, dalnya jangan ditasydid. Idah fa fil khair, maka ini di dalam kebaikan, yaitu apa? Janji. Kama qala syair, sebagaimana ucapan penyair, wa inni wa in au'attuhu aw wa'attuhu la mukhlifi i'adi wa munjizu mau'idi. Dan sesungguhnya saya, walaupun saya mengancam dia, walaupun saya itu sama ini, atau saya itu, kalau saya mengancam dia atau saya itu memberikan janji kepada dia, maka saya pasti akan menyelisihi ancaman saya dan saya pasti akan menunaikan janji saya. Ini adalah apa? Tamaduhnya orang Arab. Ini memang pujian. Kalau mengancam tidak selalu dikerjakan, karena apa? Ghalabat alaihi rahmah. Memang dia didominasi oleh kasih sayang. Adapun kalau janji, karena dia orang Arab itu didominasi dengan apa? Dengan karam, kedermawanan, janji pasti akan ditunaikan. Dan seperti itu adalah apa? Karakter yang baik. Dan memang ini adalah apa? Adalah sifat Allah Ta'ala. Dan Allah lebih apa? Lebih layak memiliki sifat tadi. Untuk mengancam, maka tidak selalu Allah Ta'ala itu menunaikan ancamannya. Bahkan Allah banyak mengampuni. Tetapi untuk janji, Allah pasti menunaikan janjinya. Makanya untuk masalah ancaman terkait dengan dosa-dosa, Allah Ta'ala berfirman apa itu? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Walaupun orang itu terancam, tetapi Allah mau mengampuni dosa yang lebih rendah, lebih ringan daripada kesyirikan bagi orang yang Allah inginkan, walaupun orang itu tidak bertaubat. Adapun untuk janji, Allah Ta'ala telah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak menyelisihi janjinya. Dan juga dalam ayat yang lain apa itu? Walaqad shadaqakumullahu wa'dah. Sungguh Allah telah jujur kepada kalian di dalam janjinya. Untuk janji pasti ditunaikan. Kalam syair ini kita dapatkan di dalam disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Hadil Arwah, muka surat yang ke-271. Qaulul murji'ah, qauluhu al-murji'ah. Al-murji'ah nisbatun ilal irja'. Murji'ah itu dinisbatkan kepada masdar irja', at-ta'khir, yaitu pengakhiran. Li'annahum akharul a'mal anil iman. Karena mereka itu mengakhirkan amalan dari keimanan, yaitu amalan bukan bagian dari iman. Makanya cukup orang beriman walaupun dia berbuat maksiat apapun atau meninggalkan ketaatan apapun, maka tetap mereka adalah mukmin yang sempurna. Tidak perlu takut dengan ancaman-ancaman yang ada. Haitsu za'amu anna murtakibal kabirah ghairu fasiq. Yang mana mereka menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu bukan fasik. Ini aja secara bahasa mereka sudah salah. Karena fasik dari apa? Fasaqo, artinya adalah kharaja anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Bagaimana dikatakan dia bukan fasik sementara dia berbuat dosa besar? Kita tahu dosa besar itu bentuknya dua. Boleh jadi adalah tidak mau taat, boleh jadi adalah apa? Melakukan kedurhakaan. Maka secara bahasa saja orangnya adalah fasik. Pelaku dosa besar itu pasti fasik. Pelaku dalam artian memang apa? Ini hukum asal tentunya. Adapun tidak semua orang yang melakukan suatu dosa besar dikatakan fasik.
Karena boleh jadi dia tidak tahu, boleh jadi dia dipaksa dan udzur-udzur yang lain. Dan ini ma'ruf dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Ada kurang lebih 9 udzur, 9 faktor yang menyebabkan seseorang tidak boleh dikafirkan atau difasikkan. Baik. Hanya saja secara umum pelaku dosa besar istilahnya adalah fasik. Maka secara nama saja, secara bahasa orang Murji'ah itu keliru mengatakan pelaku dosa besar tidak fasik. Wa annan nasa fil iman sawa. Dan mereka mengatakan bahwasanya manusia di dalam keimanan itu sama. Dan ini menyebabkan orang akan melemah ibadahnya. Memang betul. Kenapa? Mereka mengatakan pelaku dosa sebanyak apapun imannya seperti Jibril dan Mikail yang ribuan tahun ibadah pada Allah. Ini pelampau. Tayyib. Fa imanu afsaqin nas ka imanil anbiya. Maka keimanan orang yang paling fasik itu seperti keimanan para nabi. Kasihan, padahal para nabi ibadahnya sampai seperti itu, sampai kakinya pecah-pecah. Orang yang paling jahat pun imannya sama. Ini adalah apa? Zalim sekali di dalam masalah keadilan. Wa annal a'mala sholihah laisat minal iman. Dan mereka mengatakan bahwasanya amal soleh itu bukan bagian dari iman. Wa yukadzibuna bil wa'idi wal iqabi bil kulliyah. Mereka mendustakan ancaman dan hukuman secara total. Ini hukum asal Murji'ah. Walaupun nanti Murji'ah terbagi menjadi sekitar 8 kelompok sesuai dengan apa kadar kesalahannya. Tapi secara umum asal Murji'ah adalah ini. Wa madhabuhum batilun tarudduhu adillatul kitabi was sunnah. Dan madhab mereka itu batil, terbantahkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Wala syakka anna hadzal madhab min akhbasil madzahib wa afsadiha. Dan tidak ada keraguan bahwasanya madhab ini termasuk madhab yang paling busuk. Bukan hanya buruk, bahkan khabith, yaitu busuk. Dan yang paling rusak. Karena menyebabkan orang apa? Akan rajin berbuat maksiat, akan rajin untuk apa itu? Merusak di mana-mana. Mengatakan enggak apa, iman kami tetap sama dengan apa Jibril dan Mikail. Kamu penat-penat pergi ke masjid wahai mutawwi, kami tetap sama iman dengan kalian. Walaupun kami sudah dapat apa? Minuman keras yang kalian enggak pernah bayangkan. Ujung-ujungnya kita di surga sama tingkatannya. Rugi kamu nggak dapat khamar dunia, nggak dapat menikmati gemerlapnya dunia. Wah, kadang kita sedih ya juga. Kalau terkesan dengan apa akidah Murji'ah, dan itu terkadang memang dialami oleh sebagian ikhwah kita, yaitu apa kita yang sudah lama tahu kebenaran dan sebagainya, setiap hari mengalami ujian-ujian. Tiba-tiba 10 tahun setelah itu ada orang yang setelah bernikmat-nikmat dengan riba, bernikmat-nikmat dengan maksiat, lalu dia jadi salafi. Kemudian apa? Setan membisikkan, oh nanti ujung-ujungnya Ahlus Sunnah sama-sama masuk surga, tapi dia enak, dia udah menikmati apa aja tuh. Kamu sudah penat-penat. Maka apa? Dibantah oleh para ulama tentang syubhat semacam ini, walaupun ujung-ujungnya adalah sama-sama masuk surga, tetapi apa? Allah Ta'ala itu maha adil. Walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang akan mendapatkan derajat sesuai dengan yang mereka amalkan. Tentunya yang lebih banyak sholat lebih tinggi derajatnya. Yang lebih banyak sedekah dan seterusnya, tentunya dengan syarat-syaratnya. Lebih banyak derajatnya dan lebih tinggi daripada orang yang terlambat. Sebagaimana tidak mungkin dikatakan yang pertama masuk Islam dan ujiannya banyak seperti Abu Bakar As-Siddiq sama dengan orang yang baru masuk Islam kemudian dia mati. Walaupun sama-sama masuk surga tapi derajatnya tentunya lain. Karena apa? Amalannya sudah lain. Allah Maha Adil. Tayyib. Ini pembahasan secara umum. Adapun kalau yang baru masuk Islam atau baru masuk Salafi, ternyata memang dia langsung apa? Melejit dengan tobat yang sangat bagus dan langsung dia memperbaiki berbagai urusan dirinya seperti Ibnu Hazm. Ibnu Hazm secara umum dia baru apa itu? Baru belajar ketika usia tua. Tetapi dengan kecerdasannya dan taufik dari Allah, dia melejit sangat jauh mengalahkan sekian banyak masyayikh dia dan juga mengalahkan sekian banyak orang-orang yang telah puluhan tahun berbicara masalah fikih. Itu adalah karunia yang Allah berikan. Cuma apa? Cacat tetap ada karena belajarnya itu terlambat. Tidaklah ilmu yang dia dapatkan apa? Lebih banyak daripada yang lain. Demikian pula apa? Tidaklah syekh yang dia dapatkan lebih banyak dari syekh para ulama yang lain. Sehingga apa? Beliau banyak mengalami kesalahan dalam fikih, juga dalam masalah akidah. Itu tetap wajar. Tetap apa? Orang yang lebih lama belajar dan lebih pengalaman secara umum, apa itu? Faktor-faktor kelurusan itu lebih banyak. Cuma Allah Ta'ala menghendaki apa yang dia inginkan, yang Allah Ta'ala inginkan. Dibuat ini punya keajaiban, cuma tetap punya kekurangan dan seterusnya. Semuanya berlomba-lomba. Tayyib. Kita lanjutkan. Wala syakka anna hadzal madhhab min akhbathil madzahibi wa afsadiha id yad'u ila linsilahi minad din.
Karena madhab tadi sebenarnya mengajak orang untuk keluar dari agama ini. Tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, tidak perlu haji, tetap derajatnya sama dengan apa? Nabi yang paling tinggi derajatnya. Maka ini sama aja menyuruh orang tidak usah lagi menjalankan agama memang. Yang penting apa? Tetap iman. Bahkan apa? Jahm bin Sofwan mengatakan iman itu apa sih? Cukup makrifah kepada Allah, tahu tentang Allah, selesai, itu iman. Ya sudah, orang akan malas ibadah. Makanya Jahm bin Sofwan sendiri nggak sholat dia selama berapa waktu dia nggak sholat. Taib. Wa ihmali jami'il a'mal, dan akan mengajak orang-orang untuk menyia-nyiakan seluruh amalan, meninggalkan semua amalan. Wastibahati jami'il munkarat, dan membolehkan seluruh kemungkaran. Karena memang itu yang menjadi konsekuensi dari mazhab tadi. Sebagaimana ketika mulai terkenal kalam Abu Hanifah tentang masalah irja, akhirnya dia didatangi oleh apa? Oleh beberapa ulama, oleh Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Hasan bin Shalih bin Hayy dan lain-lain, mengatakan, bagaimana pandangan engkau wahai Abu Hanifah tentang seseorang yang dia itu membunuh ayahnya sendiri, naudzubillah. Membunuh seorang muslim aja dosanya naudzubillah besar, apalagi ini ayahnya sendiri. Lalu dia memotong batok kepala ayahnya itu, tengkoraknya, dia gunakan tengkoraknya itu untuk minum khamr. Itu sudah berapa lipat dosanya itu. Melakukan muslah, mencincang orang yang sudah mati. Dan siapa yang dia cincang ini? Setelah itu, setelah dia minum khamar sampai puas, dia menzinai ibunya. Maka kata Abu Hanifah, dia adalah mukmin. Orang marah dengan kalimat segitu, langsung mutlak mukmin, enggak mengatakan ya mungkin dia masih punya dasar iman, cuma dia fasik. Itu mending kalimat itu. Cuma dia langsung mutlak, pakai mutlak nama, yaitu apa? Dia mukmin. Maka apa? Maka Ats-Tsauri mengatakan haram seseorang untuk berjumpa dengan engkau. Yang lain mengatakan haram aku lihat wajahmu setelah ini. Yang lain menghajar dia langsung. Kenapa? Bagaimana kalau orang pakai madhab ini, kalimat macam tadi itu? Dia akan bebas melakukan maksiat, tetap dia mukmin. Sementara orang mukmin dijanjikan masuk surga. Tayyib. Wa haula ahadu firaqil mubtadi'ah. Mereka adalah salah satu dari sekte-sekte Muqtadi'ah, salah satu dari 72 kelompok itu. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-23 muka surat 348, la takhtalifu nususi Ahmad annahu la yukafirul murji'ah. Memang tidak berselisih nas-nas Imam Ahmad bahwasanya beliau tidak mengkafirkan murji'ah. Memang kalau masalah kafir tidak sampai kafir. Tapi ini bid'ah yang kubra. Fa inna bid'atahum min jinsi ikhtilafil fuqaha fil furu'. Karena kebid'ahan mereka itu sejenis dengan perselisihan para fuqaha dalam masalah furu'. Walaupun apa ini nanti akan dibantah dengan kalam Imam Ahmad yang lain, yang betul-betul ini adalah bukan hanya dalam masalah furu' tapi usul, cuma tidak sampai kafir. Cuma istilah min jinsi ini maksudnya bukan berarti ini hanyalah perkara ijtihadiyah, bukan. Tapi polanya seperti itu di dalam memahami dalil. Istilahnya itu yang dimaksudkan. Mereka salah di dalam memahami dalil yang mengatakan surga itu uiddat lil muttaqin. Berarti selama masih bertakwa dah masuk surga. Dan juga Allah akan mengampuni semua dosa dan seterusnya. Mereka salah dalam memahami dalil. Tayyib. Wal murji'ah firqatan. Murji'ah itu ada dua kelompok, kita ambil satu. Al-ula alladzina qalu innal a'mal laisat minal iman. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan amalan itu bukan bagian dari keimanan. Wa hum ma'akaunihim mubtadi'atan fi hadzal qaul. Mereka sekalipun mereka itu adalah mubtadi'ah disebabkan karena ucapan ini, faqad wafaqu ahlas sunnah ala anna Allah yu'adzibu man yu'adzibuhu min ahlil kaba'ir binnar. Tetapi mereka tetap setuju dengan ahlus sunnah yang mengatakan bahwasanya Allah akan menyiksa hamba yang dia siksa dari kalangan pelaku dosa besar dengan api neraka. Summa yukhrijuhum bisyafa'ah. Kemudian Allah Ta'ala akan mengeluarkan mereka dengan syafaat, dengan sebab syafaat. Yaitu ini kelompok yang pertama. Tetap meyakini bahwasanya boleh Allah Ta'ala menyiksa ahlul kabair dengan neraka, tapi nanti mereka pasti akan mendapatkan syafaat. Dalam masalah ini mereka setuju dengan ahlus sunnah. Cuma dalam masalah apakah amalan bagian dari iman, mereka tidak sependapat. Tayyib. Kama ja'at bihil ahaditsus shahihah, sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Ala annahu la budda fil iman an yatakallama bihi bilisani. Tetapi dengan syarat, ini kelompok yang pertama, dengan syarat bahwasanya untuk masalah keimanan orang ini harus bicara dengan lisannya, yaitu harus bersaksi, bersyahadat. Adapun kalau yang kelompok yang lain mengatakan cukup pengetahuan hati saja walaupun tidak bersyahadat. Wa ala annal iman
annal a'malal mafruḍah wajibah. Dan mereka tetap berkeyakinan bahwasanya amal-amal yang wajib, amal-amal yang fardu itu tetap wajib hukumnya. Wa tarikuha mustahiqun lidzami wal iqab. Dan orang yang meninggalkan tadi maka dia berhak dicela dan mendapatkan hukuman. Tapi masalah nama apa? Tetap mereka mukmin, mukmin yang lengkap istilahnya, mukmin yang sempurna mutlak. Dan ini terjadi apa? Kontradiktif dari ucapan mereka tentunya. Baik. Wa qad udhifa hadzal qaul ila ba'dil a'immah min ahlil Kufah. Perkataan ini telah apa? Dinisbatkan kepada sebagian para imam dari Ahlul Kufah, yaitu Abu Hanifah. Sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Imam Ahmad kepada siapa itu? Muhammad ibnul Hasan dan juga Abu Yusuf, dua murid terbesar Abu Hanifah. Dua-duanya mengatakan Abu Hanifah murji'ah memang. Murji'ah dalam pola yang semacam tadi itu. Tetap layak dihukum, tetapi apa? Tetap derajatnya adalah derajat seorang mukmin. Adapun kelompok kedua yang lebih buruk lagi itu besok insya Allah pembahasannya. Wallahu a'lam. Nah itu yang disebutkan, yang diinginkan di dalam masalah tadi itu. Dia tak mau sholat, tak mau, jadi menunjukkan bahwa dia mau keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau masalah niatnya, wallahu a'lam, hanya saja apa? Akidah tadi mengharuskan untuk demikian, yaitu konsekuensinya akan mengajak orang untuk tidak perlu sholat, tidak perlu zakat dan lain-lain, karena iman sama. Jadi sekiranya keinginan dia mau keluar dari syariat Muhammad, mana kafir lagi. Maka dia kafir. Itu jelas dengan apa kesepakatan para ulama. Barang siapa sengaja ingin keluar dari syariat Rasulullah, dia kafir. Karena apa? Dia bertentangan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya saja kita tidak mampu mengklaim setiap orang murji'ah pasti punya keinginan itu, tidak. Terkadang orang tidak taat bukan karena ingin tidak taat, tapi dia mengetahui madhab syekh saya seperti ini, berarti boleh ya. Akhirnya apa? Terbentuk keinginan untuk apa? Enggak usah sholat lah. Cuma keinginan untuk keluar dari syariat itu harus apa? Harus ada bukti.